Alhamdulillah Pak, tadi kita sempat ke pantai Pak. Ternyata memang semenarik itu Pak, Masya Allah, luar biasa. Pantainya indah, alamnya indah, tenggelamnya matahari sangat sulit untuk kemudian kita lupakan. Bahkan sebelum kita pulang itu loh Pak, ternyata masih ada sesuatu yang tidak pernah kita lihat Pak di rumah itu Pak. Ternyata di sini itu banyak orang yang tidak lengkap pakaiannya tapi tidak masuk angin Pak. Ya. Iya Pak, iya saya juga agak heran, mohon maaf ini Pak. Iya, kayak ada, apa mungkin di daerah sini agak mahal pakaian Pak ya? Ya saya kan nggak ngerti ya, kita kan memang beda, lingkungannya beda, situasinya beda. Tapi hebat, kok nggak ada gejala-gejala mau masuk angin gitu loh. Tenang begitu, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kafi Kreatif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan menampilkan video ngajinya Gus Kautsar yang paling terbaru, acara Tablik Akbar dalam rangka menyongsong 1 abad Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kediri bersama Gus Fahim dan juga Gus Kautsar di Taman Lewang, Balok, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15 Oktober 2024. Oke, ini langsung saja saya tampilkan videonya, kita simak bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah subhanak la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para habaib, para sadah, para kiai, para alim, para tuan guru yang kami muliakan, teman-teman mutaharijin, mutaharijat, alumni, putra putri dari Pondok Pesantren Al-Falah, dan segenap hadirin hadirat yang kami muliakan, wabil khusus teman baru kami Pak Lalu Muhammad Iqbal. Mohon maaf Pak, kalau di Jawa itu lalu itu bukan gelar Pak. Biasanya lalu lalang, lalu lintas, begitu Pak. Mohon maaf Pak. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kami, memang kami tidak biasa berlalu lalang di daerah Mataram. Saya tidak bisa matur apa-apa kecuali jazakumullah ahsanal jaza kepada semua hadirin hadirat, kepada semua teman-teman yang sudah ikut meramaikan, mensukseskan acara yang diadakan oleh kawan-kawan alumni Al-Falah Peloso. Moga-moga apapun yang panjenengan lakukan untuk keberhasilan acara malam hari ini merupakan satu amal yang dicatat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah amal yang kemudian bisa panjenengan banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan moga-moga pertemuan kita pada malam hari ini benar-benar merupakan silaturahim yang diterima, yang masmu' indallah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silaturahim manmatun lil udad masratun lil mal mahabbatun fil ahal mangsya'atun fil ajal. Ketika silaturahim itu memang dari awal kita niatkan dengan niat yang baik dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya silaturahim itu mampu menambah wawasan kita, menambah pengalaman pengetahuan kita, memudahkan aliran rezeki kita, menambah kasih sayang dalam kekeluargaan di antara kita, dan
membuat kita kemudian sedikit dipanjangkan usianya, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga silaturahim hari ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sama sekali tidak mengira bahwa kami beserta keluarga, ini ada saudara saya Kiai Haji Fahim Ruryani, sowan ke Lombok ini, niatannya macam-macam. Kami itu sebetulnya daripada ngaji lebih niat untuk jalan-jalan. Karena kami hanya tahu dari foto-foto, video-video, unggahan-unggahan teman-teman yang ada di Mataram, ada di Lombok. Betapa indahnya suasana yang ada di NTB, khususnya pantai-pantainya. Maka kami daripada niat ngaji, memang dari awal niat kami itu pengen jalan-jalan. Tapi ketika melihat antusias jenengan, dan kemudian tadi ternyata oleh panitia ditampilkan video-video kenangan-kenangan bagaimana Al-Falah berdiri, Al-Falah berjuang, Al-Falah bertahan, Al-Falah Ploso, kemudian berkembang. Kami menjadi sedikit agak malu, mohon maaf ini. Karena memang dari awal niatannya adalah pengen jalan-jalan Bapak. Kami ini mohon maaf orang kampung, ya sebagaimana tadi panjenengan lihat di video, agak sedikit kurang hiburan. Dan kalau di wilayah Jawa, kami agak kurang pantas untuk berhibur, karena kalau kami berlibur, seringkali kemudian diajak foto dan lain sebagainya. Lah kalau di sini kan gak ada yang kenal, jadi kami cukup leluasa. Alhamdulillah Pak, tadi kita sempat ke pantai Pak. Ternyata memang semenarik itu Pak, Masya Allah, luar biasa. Pantainya indah, alamnya indah, tenggelamnya matahari sangat sulit untuk kemudian kita lupakan. Bahkan sebelum kita pulang itu loh Pak, ternyata masih ada sesuatu yang tidak pernah kita lihat Pak di rumah itu Pak. Ternyata di sini itu banyak orang yang tidak lengkap pakaiannya tapi tidak masuk angin Pak. Ya. Iya Pak, iya saya juga agak heran, mohon maaf ini Pak. Iya, kayak ada, apa mungkin di daerah sini agak mahal pakaian Pak ya? Ya saya kan nggak ngerti ya, kita kan memang beda, lingkungannya beda, situasinya beda. Tapi hebat, kok nggak ada gejala-gejala mau masuk angin gitu loh. Tenang begitu, Masya Allah. Tapi kok nggak ada yang di, apa ini taman apa namanya ini? Luang Baluk. Kok nggak ada, kok semuanya kok menjadi lengkap. Kok malah ngajak ngaji, aduh. Gimana ini? Oh begitu. Oh ini lubang buaya maksudnya begitu ya. Oh buayanya siapa Kiai? Masya Allah. Alhamdulillah. Saya bersyukur sekali dan sangat berterima kasih kepada para tuan guru, para habaib yang berkenan kemudian ikut mendoakan, ikut membersamai teman-teman dari Al-Falah Ploso. Terima kasih sekali Pak. Alhamdulillah ada beberapa pejabat yang kemudian berkenan hadir. Ada calon, jenengan itu calon apa sih Pak? Oh calon gubernur Pak ya, Masya Allah. Ya bukan masalah kurang pantasnya, saya enggak, wah cocok itu Pak. Mohon nanti kalau kita kembali lagi ke sini dan kemudian panjenengan berhasil, tolong nggak usah dipakai, nggak usah dibikinkan acara kayak gini-gini inilah Pak. Kita langsung diajak berlibur gitu aja lah Iyalah Pak. Masya Allah. Iya Pak. Jenengan kok ganteng ya? Gini masalahnya. Saya nggak ngerti, dan saya juga nggak kenal, kan kita baru bertemu pertama kali ya Pak ya. Saya nggak ngerti kalau jenengan akan hadir.
Tapi saya cuma ingat bahwa Rasulullah itu mengatakan ibtaghu al khair inda hisanil wujuh. Ibtaghu al khair inda hisanil wujuh. Kita semua ini boleh berharap akan datangnya kebaikan ketika para pemimpin-pemimpin itu cukup tampan dan rupawan wajahnya. Itu kata Rasulullah. Jenengan kok ganteng ya? Saya juga agak heran. Tapi mohon maaf, saya nggak ngerti, tapi saya ikut doakan. Kalau memang panjenengan adalah yang maslahat, yang manfaat untuk NTB, moga-moga Allah mudahkan. Kalau memang ternyata, mohon maaf ini Pak, menjadi pemimpin di NTB bukan takdir panjenengan, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan panjenengan di situasi yang jauh lebih bermanfaat. Loh iya, lah kenapa? Sama mau ngapain? Ya memang begitu. Lah kan kadung tadi disebut setengah kiai saya. Jadi kan tugas saya mendoakan. Kalau memang itu adalah sebuah kemanfaatan, kemaslahatan, moga-moga disukseskan, moga-moga diberhasilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini Pak, kita semua ini, kata salah satu sahabat terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat Salman Al-Farisi, innan nas lam yazalu bi khair mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Bahwa masyarakat ini insya Allah akan selalu dalam kondisi baik-baik saja. Umat akan dalam kondisi terbaiknya selama para pemimpinnya, yakni para pejabatnya, dan juga para kiainya, para tokohnya, para tuan gurunya, itu semuanya on the track. Semuanya sesuai dengan jalurnya masing-masing. Imamnya adil, pejabatnya adil, kiainya berlaku sesuai dengan keilmuannya. Insya Allah masyarakat akan baik. Coba kita lihat di tafsir-tafsir itu. Misalnya kayak Al-Imam At-Tabari mengatakan, kullu baldatin yakunu fiha arba'ah fa ahluha ma'sumuna minal bala. Setiap daerah di mana para masyarakatnya, setiap daerah pokoknya di sana ada 4 hal yang dijaga, insya Allah masyarakatnya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Imamun adilun la yadlim. Daerah mana saja pokok pemimpinnya adil, pemimpinnya bijaksana, pemimpinnya memiliki niatan yang baik, insya Allah aman. Yang kedua, wa'alimun ala sabilil huda. Kiainya selalu berjalan atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tuan gurunya, para tokoh agamanya selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fil ibadah wa ta'ah wal khidmah wal nasihah, entah itu ibadah, ketaatan, pengabdian, kemudian nasihat-nasihat yang beliau berikan. Itu semua sesuai akan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas kepentingan masing-masing kelompok ataupun pribadi sendiri-sendiri. Yang ketiga, kalau daerah pengen aman, kata Al-Imam At-Tabari, wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna fi talabil ilmi wal Qur'an. Kemudian para orang tuanya, para sesepuh-sesepuhnya, para tokoh-tokohnya, itu semuanya selalu berusaha untuk melakukan amar ma'ruf, nahi anil munkar, dan menggiatkan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan juga tidak lupa untuk mendorong semua masyarakatnya belajar, membaca, memahami Al-Quran dengan baik.
Yang terakhir, wa nisa'uhum masturat la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan mohon maaf, para perempuannya diminta untuk terus mampu menjaga diri, mampu berpakaian yang pantas, yang baik, tidak terlalu terbuka sebagaimana terbukanya kaum jahiliyah di masa-masa itu. Tapi tadi saya datang, ya begitu itu situasinya. Tapi kayaknya bukan yang ada di sini dan kayaknya bukan warga sini. Kayaknya bukan masyarakatnya saudara lalu lintas. Ya. Jadi saya sudah langsung mampu membaca bahwa untuk para santri, untuk para alumni, tantangan di Lombok ini berarti ya luar biasa beratnya. Bagaimana kemudian kota dengan sebutan 1000 masjid, iya betul, 1000 masjid yang sangat kental dengan warna dakwah, warna Islam, warna santri, itu kemudian mampu berkembang seiring berjalannya waktu, tapi tidak kehilangan karakter dan budayanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan perlindungannya untuk teman-teman yang ada di NTB ini. Masya Allah. Jadi pejabat itu berat loh Pak. Jenengan sudah pernah dengar kabar kalau jadi pejabat berat apa belum Pak? Kok semangat sekali mau maju jenengan? Loh iya Pak. Mohon maaf itu. Ketika Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang pasti selamat di hadapan Allah. Ketika semuanya sedang kacau-kacaunya, itu pertama kali yang selamat siapa Pak? Imamun adilun, pejabat yang baik Pak. Artinya apa? Kalau sampai, mohon maaf ini Pak, jangan tersinggung jenengan. Iya, kan kita kadung teman, tadi jenengan kadung minta nomor saya masalahnya. Iya, artinya kalau jenengan kok kemudian mohon maaf ketika ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi pemimpin dan kemudian tidak adil, yang jenengan yang pertama Pak, untuk kemudian inden satu tempat di neraka. Mohon maaf Pak ini Pak, jangan, artinya loh iya. Mohon maaf ini Pak, ya. Artinya ketika kemudian panjenengan lupa niatan baik panjenengan di awal ingin memimpin provinsi NTB ini, maka ya mohon maaf, neraka ngeri sekali Pak. Dan itu sangat dekat dengan jenengan. Tapi ketika panjenengan kemudian melakukan hal-hal yang baik, sesuai tupoksi panjenengan, sesuai tugas pokok panjenengan, jenengan adil, surga jauh lebih cepat panjenengan raih dan terima daripada, mohon maaf ini, daripada tuan guru yang ada. Loh iya, iya itu. Karena satu kebijakan yang melahirkan kemaslahatan untuk umat, untuk masyarakat yang panjenengan tanda tangani, hanya butuh waktu mungkin sekian detik, itu jauh lebih berarti, jauh lebih bermanfaat daripada khutbah yang harus dilakukan oleh para tuan guru yang mungkin butuh waktu 45 menit, 1 jam, bahkan mungkin 2 jam. Mau khutbah 17 kali, itu masih kalah dengan tanda tangan jenengan yang hanya mungkin 17 detik Pak. Jadi moga-moga semua kebijakan panjenengan merupakan jariyah hasanah panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ini santri Pak. Jadi kami itu tidak punya harapan apapun ketika panjenengan memimpin, kecuali panjenengan memiliki kepedulian akan para santri, akan pesantren-pesantren yang ada. Lah iya, iyalah. Tadi beliau bilang, ternyata beliau ini berdarah Pasuruan. Bahkan beliau cerita bahwa acap kali beliau itu kemudian ziarah ke makam Kiai Hamid. Masya Allah. Berarti ya agak NU ya Pak jenengan. Kayaknya jenengan kesini tadi itu salah.
Tapi saya suka Pak, saya suka. Jarang-jarang ada pejabat pengen ngaji, jenengan kok ikut ngaji itu. Tapi ya mohon maaf Pak, jenengan kalau ngaji ya jangan mau pilihan saja. Mohon maaf ini. Loh, iya enggak Gini. Saman tahu ya? Inna khairan nas fi nadhari sar'i alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Bahwa manusia terbaik di kacamata, menurut kacamata syara, manusia paling istimewa menurut kacamata Islam, itu adalah alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Orang yang mampu membangun pribadinya menjadi pribadi yang menarik dan memang layak untuk ditertarii, diikuti, dicintai. Wa khususan hina yagununa fi mansibin wa mas'uliyah. Apalagi mohon maaf, kalau kebetulan orang tersebut ditakdirkan memiliki pangkat yang tinggi, memiliki tanggung jawab yang besar. Karena apa? Orang yang memiliki tanggung jawab dan menjadi pemimpin harus membangun dirinya menjadi pribadi yang menarik dan layak untuk diikuti, ditertarii, dicintai. Idh qad yang zalikuna ila suwari minal ghildati wal jafwah. Hina yakununa matlubin la yakununa talibin. Karena mohon maaf ini Pak, sekali lagi jenengan jangan sampai kecewa dengan kami. Saya khawatir jenengan sabotase, besok saya nggak boleh pulang. Enggak, karena begini Pak. Ini kalau di Jawa ya, enggak tahu saya kalau di NTB. Biasa, orang itu belum jadi apa-apa, baiknya minta ampun. Loh, mohon maaf ini. Nah, ketika masih di bawah, baiknya luar biasa. Tapi ketika Allah Ta'ala memberikan kesempatan dia berada di tengah, apalagi di atas, tahu-tahu karakternya itu kemudian berubah ribuan derajat. Dan untuk pejabat, itu kata kitab-kitab kita hanya cukup dilihat dari ketika dia sudah mulai sulit untuk dicari, dihubungi oleh masyarakatnya. Mohon maaf ini Pak. Karena seharusnya seorang pejabat selalu turun ke bawah untuk mencari, untuk kemudian melihat apa yang menjadi kebutuhan, kesulitan masyarakatnya. Mohon maaf itu. Saya nggak ngerti, tapi itu di Jawa loh ya, saya nggak ngerti kalau di sini. Oh gitu ya? Wah, saya khawatir saya nanti nggak disangoni sama Pak. Tapi saya yakin Pak, jenengan kok sampai nggak nyangoni saya, nggak jadi jenengan, yakin? Loh, mohon maaf ini, lo gak. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam mengatakan la yadkhulal jannah bakhilu wala khib. Nabi Isa mengatakan dengan tegas, layat hula, pakai nyalan. Itu coba sama tanya santri-santri itu Pak. Kalau mudorek kemasukan, ambil nawasib berupa lan, itu artinya sangat tidak mungkin atau paling enggak sulit untuk masuk surga. Orang yang punya watak pelit dan manipulatif. Majabalallahu waliyan illa ala sakha wa husnil khuluq. Tidak ada kekasih Allah seorang wali yang kemudian punya watak pelit ataupun punya watak memiliki karakter budi pekerti etika yang buruk. Seorang wali pasti dermawan, pasti memiliki karakter yang baik. Itu walinya Allah, apalagi wali kota. Apalagi gubernur. Maksud saya begitu loh, maksud saya. Ya begitu loh, iya Pak. Kalau kita di pondok Pak, santri-santri itu masih kecil, begitu sudah tahu Pak. Bibadlin wa hilmin sada min qaumihil fata.
wa kaunuka iyahu alika yasiru. Hanya orang yang memiliki kebijaksanaan dan kedermawanan yang memiliki kepantasan untuk menjadi pemimpin. Jadi aku masih njaluk sangu ya, aku duwe dalil akeh. Walaupun saya minta sangu itu banyak dalilnya. Dan alhamdulillah sangu beliau sudah beliau berikan untuk suksesnya menyongsong 1 abad Al-Falah Ploso ini. Boten Pak. Tenang mawon jenengan. Kami para kiai-kiai yang ada di Jawa, alhamdulillah sudah nggak butuh sangu kalau hanya untuk main kelompok ini. Sudah iya Pak. Nggih. Karena kami ini santri Pak. Santri itu satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mudah hidup Pak. Jadi sudahlah, jenengan tenang saja, nggak usah khawatir. Waduh, ini nanti saya harus, nggak perlu Pak, santai saja sudah. Kami berani datang ke sini, kami sudah yakin kami bisa pulang Pak. Jenengan juga nggak perlu panik-panik, nanti tiketnya bagaimana, sudah aman semua itu. Artinya jenengan jangan sampai nggak nyaman, jenengan nggak tenang berada di tengah-tengah santri-santri yang ada. Santai saja. Kami hanya punya harapan ketika bertemu orang-orang kayak panjenengan, kayak tadi itu. Bagaimana panjenengan benar-benar memiliki kepedulian akan masa depan, perkembangan santri dan pesantren. Hanya itu saja Pak, tidak ada yang lain. Moga-moga semua ma'ahid, semua pondok-pondok yang ada di NTB ini, moga-moga selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf para hadirin, mungkin banyak di antara panjenengan yang sama sekali tidak kenal, tidak ngerti apa dan bagaimana Al-Falah Ploso, apalagi kayak kami ini. Saya datang ke sini terakhir itu ternyata setelah tadi saya hitung-hitung itu tahun 2009. 2000 berapa? Enggak, saya enggak ikut itu. Gus Wahim yang ke sini. Gus Makmun. Oh iya, yang sama Mbak Yaitin 2000 berapa itu? 2009 kan? Oh iya, saya lupa saya. Saya pernah ke sini lagi Pak, tahun 2013, berarti sekitar 11 tahun yang lalu. Nah, betul Pak. Dan kala itu ya nggak sempat main Pak. Karena apa? Kita harus masuk ke seluruh masjid-masjid itu Pak. Kita hanya sempat diajak jalan-jalan sebentar sama anak-anak sebelum kemudian ditundung untuk pulang Pak. Ya. Jadi hadirin hadirat yang saya muliakan dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan ya saya sebetulnya nggak perlu kasih kata-kata semoga. Karena saya yakin jenengan semua pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama-sama kita dengarkan ketika kita datang panjenengan semuanya bersolawat. Orang itu kata Abul Faraj Ibnul Jauzi, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira yassara lisanahu li shalah 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam." Sebelum kami datang, panjenengan terus membaca solawat-solawat sambil menunggu kami. Kata Abul Faraj Ibnul Jauzi, orang itu kalau memang akan dibuat beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulutnya akan dibuat mudah, dibuat ringan untuk membaca solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mohon maaf bagi teman-teman yang masih agak sesat kayak saya ini, tolong kalau namanya Rasulullah Muhammad itu disebut, tolong jawabnya yang agak semangat. Karena As-Sayyid Abu Bakar Syato mengatakan bahwa beliau itu menulis dalam salah satu kitabnya, ada seorang ulama mengatakan, innali jaron musrifan ala nafsi. Saya ini punya tetangga yang sangat ruwet, sangat nakal. Falamma mata ra'aituhu fil manam.
Kiai tadi mengatakan ketika orang yang nakal tadi meninggal, tahu-tahu dia bermimpi ketemu anak nakal tadi. Wa huwa fi daris salam. Ra'aituhu fil manam wa huwa fi daris salam. Dalam kondisi yang sangat istimewa, bertempat di satu tempat yang sangat luar biasa. Akhirnya kiai tadi kaget, mengingat ketika dia masih di dunia sangat nakal sekali. Tapi kok bisa kemudian dia selamat? Kok kemudian dia menempat di tempat yang sangat istimewa? Akhirnya kiai tadi bertanya, bimanil tahadhil manzilah, kamu kok bisa mendapatkan pangkat setinggi ini faktor apa? Kemudian dia cerita, ketika saya masih hidup, hadartu majlisan wa sami'tu fihi muhaddisan yarwi 'anin nabi annahu qala man shalla 'alayya salatan fa rafa'a sautah dakhala al-jannah. Suatu ketika tanpa sengaja, mungkin kayak jenengan ini kan sebetulnya kesini mau lihat pantai ya. Memang mau ngaji? Oh, nggak masuk ini hadis ini berarti. Artinya riwayat ini nggak masuk. Mungkin ada satu dua yang kemudian kesini sebetulnya pengen jalan-jalan, pengen cari makan, pengen cari angin atau apa. Karena di sini ada majelis, tahu-tahu ternyata kiai yang lagi berkhutbah, lagi pidato di majelis itu meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alaiya salatan fa rafa'a sautah dakhala al-jannah. Siapapun yang mau berselawat kepadaku, kemudian mau mengeraskan suaranya, pasti pada akhirnya dia akan masuk surga. Fa rafa'al muhaddis sautahu wa rafa'tu sauti ma'ahu wa jami'un nas. Kemudian tahu-tahu sang kiai yang sedang berkhutbah tadi tahu-tahu membaca sholawat sekeras-kerasnya untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara refleks saya ikut-ikutan, artinya nggak sengaja. Secara refleks saya ikut-ikutan baca sholawat. Dan bukan hanya saya, semua yang datang itu semuanya ikut mengeraskan suaranya membaca sholawat untuk Rasulullah. Fahufira lana bidzalikal yaum. Dan berkah hari itu, pengajian yang saya datang karena tidak sengaja tadi itu, ternyata semua orang yang datang di malam itu, di waktu itu, semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lah kadang-kadang kita enggak, kita sholawatan nunggu kalau ada undangan acara sholawat. Enggak. Kita semua pasti sangat banyak kesalahannya, pasti banyak sekali dosanya, pasti banyak sekali kekeliruannya. Tapi tenang saja. Kata Rasulullah, man shalla alayya hina yusbih 10 marat wahina yumsi 10 marat lahiqathu syafa'ati yaumal qiyamah. Sampeyan itu tolong melatih diri, nggak usah berat-berat wiridannya, nggak usah berat-berat. Sampeyan itu tolong kalau pagi habis subuhan, di sini subuh jam berapa? Jam 5 ya, tapi sampeyan subuhannya jam berapa? Setengah 10. Oke lah, oke, jenengan oke, setengah 10 lah katakan begitu ya. Pokok jenengan bangun kemudian segera subuhan. Setelah subuh jenengan baca sholawat. Enggak usah panjang-panjang, sudahlah, terserah, bebas, mau sholawat apa saja bebas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 10 kali. Kemudian ba'dal asri 10 kali. Dipastikan, ini kata Rasulullah ini. Saya pastikan semuanya akan mendapatkan syafaatku nanti hari kiamat. Moga-moga Rasulullah berkenan untuk menyafaati kita semua. Makanya
Sudah tenang saja. Faman kana misli mudhniban wa muqassira fajahu Rasulillahi qad jabaron naqsa. Orang-orang yang masih kayak saya, banyak dosa, banyak salah. Tenang, kita ini umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu siap untuk menutup, untuk menambal semua kesalahan dan semua dosa-dosa kita. Sudah, memang kita ini enak Pak. Kita ini memang kadung enak, umatnya Mbah Kanjeng Nabi. Tapi di luar semua keenaan itu, mengingat acara malam hari ini adalah acara kepesantrenan, saya hanya akan matur bahwa Al-Falah Ploso itu adalah sebuah pondok yang dibangun oleh kakek kami tahun 1925. Makanya besok Januari, 1 Januari 2025 adalah ulang tahun pondok kami ke-100. Jenengan boleh jadi hari ini ikut meramaikan, ikut mendoakan acara 1 abad pondok pesantren Al-Falah. Kami sangat berterima kasih sekali akan itu, dan kami bisa pastikan jenengan tidak bisa ikut untuk ulang tahun kedua 2 abad. Pasti itu. Jadi bagi siapapun teman-teman NTB yang tidak ikut meramaikan, tidak ikut hadir untuk acara 1 abad Al-Falah, saya pikir sangat sulit untuk kemudian bisa hadir di acara abad kedua pondok pesantren Al-Falah. Kalau bisa mungkin sangat tipis kemungkinannya. Al-Falah merupakan satu pondok yang sebagaimana tadi dijelaskan dalam video tadi itu, yang membuat pada akhirnya kami agak sedikit malu karena melihat kebesaran, keistimewaan orang tua kami, kakek kami. Al-Falah adalah pondok yang tidak memiliki warna lain kecuali ngaji, Pak. Ngaji, kecuali ta'lim. Maka kakak kami selalu mengatakan afdhalud turuq ilallah thariqatut ta'lim wa ta'allum. Cara paling efektif, cara paling cepat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah belajar, setelah selesai belajar kemudian mencoba untuk mengajar. Untuk menyebarkan sedikit keilmuan yang mungkin didapatkan. Itu cocok dengan dawuh walikulli wahidihim tariqun min turuq yahdaruhu fayakunu min dawasila. Semua orang punya cara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua orang bebas memilih lewat jalur mana dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing diperkenankan, yang penting semuanya sesuai aturan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajulusihi bainal anami murabbiya. Di antaranya yang pertama, yang paling efektif, kajulusihi bainal anami murabbiya, sebagaimana tuan guru ini. Maklumlah, pengabdian beliau untuk umat, pengabdian beliau untuk masyarakat pasti akan kemudian membuat beliau mudah untuk usul, untuk nyampe fi hadratillah, menyampe ila hadratillah, nyampe tujuan, yakni ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi wa kasratis shalah, kasaumis shalah. Ada lagi cara paling efektif ya, atau cukup efektif untuk menuju Tuhan. Wa kasratil awradi kasaumis shalah. Ada orang itu enggak begitu kelihatan, dia juga tidak banyak berdakwah, dia tidak banyak mengaji, tidak banyak mengajar, tapi dia banyak melakukan wirid-wirid, sering melakukan puasa, melakukan sholat, mujahadah dan lain sebagainya. Itu bisa, tapi itu bukan jalur kami. Karena saya ini termasuk orang yang gak kuat puasa, Pak. Iya, Pak. Saya ini mohon kalau besok ada puasa Ramadan, tolong saya diundang ke sinilah, supaya saya punya alasan untuk kemudian membatalkan puasa. Iya kan, ini sudah jauh sekali toh, lumayan ini, jauh sekali ini. Dan saya pikir kalau saya tidak puasa di sini, jaranglah yang tahu. Kalau nggak puasa di rumah itu kan jelas konangan itu.
Jelas ketahuan itu, bahaya itu. Kemudian wakahid matin linnas. Cara efektif berikutnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mengabdi untuk masyarakat. Kayak panjenengan, kayak teman-teman banser, kayak teman-teman aparat, itu semua. Itu semua adalah salah satu cara untuk kemudian menuju Allah Subhanahu wa taala. Atau wal hamlil hatab litasadduqin bimuhassalin mutamawwala. Atau cara berikutnya yang cukup efektif menuju Tuhan adalah kemudian bekerja secara sungguh-sungguh sampai sukses, sampai kemudian benar-benar disebut bisa berhasil, terus memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan sedekah-sedekahnya, dengan lapangan kerjanya, dan lain sebagainya. Moga-moga jenengan kalau tidak begitu bakat jadi tuan guru atau kiai, moga-moga oleh Allah Subhanahu wa taala jenengan ditakdirkan jadi orang yang kaya, tapi yang bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Karena tidak semua orang bakat jadi kiai. Wong saya ini anaknya kiai, cucunya kiai aja, wajah saya aja nggak bakat kok jadi kiai. Apalagi wajah-wajah nggak begitu jelas kayak jenengan. Mohon maaf ini, jangan tersinggung. Memang jadi kiai itu berat. Jenengan lihatlah, wajahnya kan harus khusyuk, harus khudu sebagaimana tuan guru itu. Saya nggak tertarik karena saya mengingat jadi tuan guru itu hiburannya terbatas. Kalau saya jadi tuan guru di Lombok, bahaya itu. Saya nggak mampu itu. Bahaya betul. Ujiannya luar biasa ngeri. Kan nggak pantas kayak beliau sore-sore, harusnya beliau wirid, beliau zikir, beliau baca waqiah, baca yasin, baca kahfi, kemudian ditanya santrinya, mau kemana tuan guru? Saya mau ke Senggigi, kan nggak bagus ya? Kan kurang ya? Makanya saya nggak cocok Pak. Saya cocoknya ya sudahlah, saya jadi santri saja. Saya jadi santri saya sudah bahagia. Santri itu bahagia, santri itu sudah. Dan memang tidak ada bagi santri hal yang paling membahagiakan melebihi menjadi santri itu sendiri. Tidak ada yang paling kami banggakan atau bahkan kalau perlu saya sebut sedikit kami sombongkan kecuali karena ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi seorang santri. Mengingat semua sepakat bahwa al-isnad minad-din. Al-isnad minad-din. Laulal isnad laqala man syaa masyaa. Bahwa agama ini harus kita dapatkan, harus kita pahami, harus kita contoh dari para guru-guru kita yang nyampe kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu pikir apa? Mohon maaf ini. Tidak bisa kemudian kami menerima kampanye-kampanye misalnya. Ngapain kamu percaya kepada tuan guru? Ngapain kamu percaya terhadap para kiai? Kiai bisa salah, guru bisa salah. Iya, itu betul. Beliau-beliau bisa salah. Tapi beliau-beliaulah yang mengenalkan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau-beliaulah yang mengenalkan kepada kita semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Laulal ulama ma'araftul anbiya wa laulal murabbi ma'araftu rabbi. Tanpa beliau-beliau para ulama, maka kita tidak akan pernah kenal siapa para nabi. Tanpa para murabbi, para pembimbing, maka kita tidak akan pernah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun al-qiraah wal ilmu sunnatun ya'khuduhal asahir anil akabir. Laulal isnad laqala man syaa masya. Sama, akhirnya sama. Bahwa Al-Qur'an dengan segala kandungannya, Al-Qur'an sebagai jalur utama petunjuk kita menuju keselamatan di hadapan Allah. Dan segala keilmuan yang ada itu adalah perilaku sunnah Pak, sunnah perilaku
yang kita lihat, kita contoh anil akabir. Sebuah perilaku yang kita contoh sebagai para junior dari para senior. Dari kita yang masih muda-muda, dari para yang sepuh-sepuh. Makanya para hadirin yang saya hormati, bagi panjenengan-panjenengan yang kebetulan sudah mulai punya anak, punya putra-putri yang di usia-usia pendidikan, tolong selain panjenengan perhatikan bagaimana pendidikan formalnya, tolong jenengan jangan lupa betapa pentingnya untuk mengarahkan anak-anak panjenengan semua ke pendidikan-pendidikan diniyah, pendidikan-pendidikan agama. Karena sebuah kecerdasan tanpa landasan agama dan etika itu hanya mengancam kehancuran di depan mata. Maka menjadi sangat penting sekali bagaimana keluarga kita, anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah untuk selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Moga-moga keluarga panjenengan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, diberi futuh, dibuka hatinya untuk kemudian memiliki kemauan ngaji, memiliki kemauan untuk thalabul ilm fil ahkam ad-diniyah, fil ahkam asyariyah. Moga-moga jenengan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mengarahkan anak-anak panjenengan, adik-adik panjenengan, keluarga panjenengan supaya mereka semua pada mondok. Saya enggak ngomong mondok harus di pelosok, enggak. Saya paham bahwa di NTB ini sudah sangat cukup sekali pondoknya, sudah sangat luar biasa. Mungkin kalau untuk kemudian cari pengalaman, monggo. Kalau panjenengan kira putra panjenengan, adik panjenengan, tetangga panjenengan sudah mulai cukup ngaji di tanah NTB ini, kemudian pengen pengalaman lebih, monggo panjenengan buang saja beberapa tahun di Jawa. Banyak di sana pondok-pondok luar biasa. Ada pondok Lirboyo dengan segala kegagahannya. Ada pondok Tegalrejo, ada pondok Sarang, ada pondok Langitan, ada pondok, ya saya mau ngomong pondok Ploso begitu kan kayak kampanye saya. Enggak ya, wong tadi sudah dikampanyekan sama teman-teman alumni, mau ngapain lagi? Dan lagian pondok kami ini sudah agak overload, Pak. Jadi kami memang nggak begitu kampanye untuk, dan mohon maaf ya, saya 2009 atau 2013 tadi itu ke sini, santri dari NTB itu masih sangat sedikit, dan itu hanya dikuasai dari daerah apa namanya Skarbele, apa? Skarbele, bele, mbolah iku pokoknya, nggak jauh-jauh dari situ, pokoknya di sekitar Lombok Barat ya. Ya daerah ini ya. Nggak jauh-jauh dari sekitar ini. Nggak banyak anaknya, mungkin sekitar anak berapa puluh begitu saja. Tapi hari ini hampir 500 lebih anak-anak dari NTB yang ada di rumah kami. Oh, itu kewajiban jenengan. Jenengan jangan ikut tepuk tangan saja. Lah kok malah ikut tepuk tangan? Tepuk tangan biar mereka. Jenengan berkewajiban harus memikirkan bagaimana kemudian mereka bisa nyaman, bisa aman ngaji di Al-Falah. Mohon maaf Pak, jangan sampai ada orang NTB ketika jenengan terpilih kemudian tidak jadi mondok karena terkendala biaya atau apapun. Wah, mohon maaf itu. Catak ya. Mulai menyesal dia ikut ngaji. Enggak lah Pak, itu bagus Pak. Karena apa? Kalau sampai nanti, dan moga-moga semua teman-teman yang pada ngaji di Jawa, dimanapun itu, moga-moga diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya membawa NTB menjadi NTB yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. NTB yang maju tapi berkebudayaan, kemudian memiliki etika agama yang kokoh, yang kuat. Gitu Pak. Cocok ya Pak ya? Lalu Muhammad, namanya sudah ada Muhammadnya Pak. Sulit masuk neraka jenengan. Gitu? Angel. Orang itu angel itu apa kalau bahasa Lomboknya?
Hah? Sengke. Oh Pak, wah top ini. Iya Pak, waduh. Iya Pak, sudah. Jangan memalukan nama Muhammad dengan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu loh Pak. Loh iya. Loh iya. Mohon maaf ini Pak, kan ya nama itu kan sebagaimana doa. Kenapa Rasulullah Muhammad itu dikasih nama Muhammad? Karena satu ilham yang diberikan kepada kakeknya. Supaya kemudian semua perilakunya, semua langkahnya akan terus mendapatkan pujian fil ardi was sama, di bumi, di langit. Maka nama ini sangat luar biasa, hebat dan beratnya. Makanya jangan harus ingat setiap mau atraksi, ingat. Seneng aku duwe kanca anyar. Saudara Lalu Muhammad. Ternyata Lalu itu gelar. Ya. Kalau di Jawa mungkin kayak Raden begitu. Nggih. Ngari, Wah. Apa? Lalu Muhammad Iqbal. Bangsawan ya. Lalu Muhammad Iqbal. Iqbal itu fokus, Pak. Lah, iya kan? Fokus, Pak. Iqbal itu fokus. Ketika jenengan kemudian Allah Ta'ala takdirkan sebagai pemimpin, panjenengan harus benar-benar fokus. Bukan untuk panjenengan, mohon maaf, bukan untuk keluarga, tapi untuk masyarakat. Ini terakhir nih Pak, langsung pulang ini habisan nih. Ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dilantik, loh, ya benar ini benar ini. Ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dilantik, malamnya tahu-tahu di rumah keluarga itu penuh tangis, Pak. Penuh tangis. Akhirnya masyarakat bertanya, itu kenapa? Dilantik sebagai pemimpin, presiden loh Pak. Khalifah ini Pak, bukan hanya gubernur Pak, khalifah. Amirul Mukminin, pemimpin semua orang Islam di seluruh dunia kala itu. Harusnya ini kan jabatan yang sangat prestisius, yang sangat membanggakan. Tapi malamnya keluarga itu penuh tangis. Ternyata pada akhirnya besoknya mendapatkan jawaban dari orang rumah, dari aspri-aspri itu, dari ordal, mendapat jawaban. Ternyata malam itu juga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menawarkan dua hal yang sangat berat. Akan ikut kami, jadi istrinya kebetulan banyak Pak. Jenengan jangan. Nah, sekap, satu saja sudah. Karyanya yang banyak, istrinya satu saja. Wong saya yang gagahnya begini aja setia loh Pak. Jangan sampai tidak. Loh, itu istri saya Pak. Itu Pak, tolong Pak. Pak, itu istri saya Pak. Nah, itu istri saya. Usianya 18 tahun itu Pak. Loh ya. Karena gini, kemarin lusa itu saya ulang tahun Pak. Loh iya. Kemudian saya ditanya, seumur-umur belum pernah diulang tahun nih saya. Nggak tahu kemarin bagaimana ceritanya, kemudian dia ulang tahun nih sama orang itu. Tapi nggak ada yang tahu, saya itu umur berapa. Akhirnya saya ditanya, berapa Gus usianya? Saya jawab, saya ini 2 tahun lebih tua daripada istri saya. Istri saya 18 tahun. Nah itu Pak. Nah itu. Saya tadi cerita apa, tadi sampai lupa saya. Gitu loh Pak, saya kalau sudah melihat istri saya lupa semuanya Pak. Apa tuh, aku mau cerita apa? Oh Sayyidina Umar. Dia kemudian memberikan tawaran kepada istri-istrinya. Ini saya dilantik sebagai pemimpin umat. Pemimpin umat berarti adalah pengabdi umat. Saya tawarkan kepada kalian semua. Mau saya ceraikan sekarang, apa ikut membersamai saya mengabdi kepada umat. Tapi ketika kamu memutuskan untuk mengabdi, berarti kamu tahu bahwa waktu saya di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, ketemu pagi lagi, itu semuanya untuk umat. Bisa jadi 1 bulan ke depan, mungkin 6 bulan ke depan, setahun ke depan, saya bisa jadi tidak menyentuh kalian semua. Wah itu Pak, lah itu loh Pak. Nah, contohnya kayak begitu itu. Mulai mikir deh, kok abot deh,
Kok berat? Kok berat? Ya. Tapi enggak Pak, kita ini kan manusia biasa. Kalau beliau kan tidak. Beliau kan memang manusia terpilih. Beliau memang manusia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak waktunya panjenengan mengabdi kepada umat harus panjenengan maksimalkan sebaik-baiknya. Dan ketika panjenengan harus menyapa keluarga, membersamai keluarga, ya harus panjenengan lakukan untuk itu semua. Tapi jangan sampai kepentingan keluarga kemudian mengalahkan kepercayaan umat masyarakat yang sudah berjuang untuk panjenengan semua. Kira-kira begitulah. Pun saya tidak perlu matur apa-apa, saya hanya bisa matur jazakumullah ahsanal jaza. Saya terima kasih sekali untuk masyarakat NTB, masyarakat Mataram pada khususnya, panjenengan sudah berkenan untuk meramaikan pra 1 abad Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Panjenengan doakan moga-moga Ma'had Al-Falah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami semua para khudama'il Ma'had, para pengabdi di Ma'had Al-Falah, moga-moga senantiasa diberi istiqamah, diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tolong doakan guru-guru kami, masyayikh kami, kiai-kiai kami, moga-moga senantiasa dalam keadaan syihah wal afiyah. Orang tua kami yang tadi disebut usianya sudah di atas 90 tahun. Di atas 90 tahun. Tidak jauh mestinya dengan guru kita semua, murabbi arwahina, Tuan Guru Turmudi. Beliau sudah cukup lemah, tapi alhamdulillah orang tua kami sampai hari ini masih terus mengaji. Setiap hari beliau masih terus mengajar. Beliau setiap sore masih membaca Bukhari. Setiap ba'dal maghrib masih membaca tafsir Jalalain. Kemudian di momentum Ahad, momentum hari Minggu manis. Kalau orang Jawa itu ada namanya Ahad Legi. Minggu manis beliau masih membaca hikam, bidayah. Panjenengan doakan moga-moga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membersamai kita, mendoakan kita. Saya tadi ditanya sebelum awal-awal kenal ditanya, orang tuanya usianya berapa? Sekitar 93 94. Bapak, saya bilang begitu. Itu masih sehat ya, alhamdulillah. Orang tua kami hanya terkendala agak sulit kalau jalan, tapi kalau yang lain semuanya sehat. Ingatan beliau masih utuh, masih sehat. Kemudian beliau cerita, Tuan Guru Turmudi juga sama. Beliau cukup lemah secara fisik, tapi ingatannya sama sekali tidak memudar. Tadi beliau cerita begitu. Terus kemudian beliau tanya, itu kira-kira faktornya apa ya? Kiai-kiai kita kok bisa utuh begitu? Saya juga menjadi mikir, ini pertanyaan yang cukup sulit. Akhirnya saya ingat, saya itu punya badut. Tadi malam itu tahu-tahu di mobil, itu nyanyi dia. Syakautu ila waki'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Satu ketika Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Waki' Ibnul Jarrah Al-Ataki Al-Kufi, Kiai, saya merasa saya kurang cukup kuat daya ingatnya. Kira-kira ada masukan apa supaya saya mampu mengingat semua keilmuan yang saya pelajari. Ternyata kata Imam Waqi mengatakan, jangan sekali-kali kamu membiasakan melakukan kesalahan-kesalahan walaupun itu kesalahan kecil. Hindari maksiat-maksiat sebisa mungkin semampu kamu. Karena fa'innal piye terusane piye? Terusannya piye? Karena ilmu itu adalah nur dari Allah Subhanahu wa taala, dan nur merupakan hadiah dari Allah yang sangat istimewa. Tidak mungkin kemudian nur itu diberikan, diletakkan kepada orang yang sama sekali tidak peduli akan kelakuannya. Kita salah itu biasa, kita dosa itu biasa, itu manusiawi. Tapi ketika kita tidak merasa salah,
tidak merasa berdosa, tidak merasa buruk di hadapan Allah, itu masalah. Itu masalah. Makanya tadi saya sempat ketemu sama teman-teman alumni, saya hanya berpesan kepada alumni, jadilah santri yang menarik, jadilah santri yang membaur, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, kun indallah khairan nas. Ketika kamu lagi berduaan dengan Allah Ta'ala, dalam tahajud kamu, dalam sholat kamu, dalam ibadah kamu, jadilah pribadi terbaik. Wa indan nafsi syarron nas, tapi bangun dalam perasaan kamu adalah manusia paling buruk. Wa indan nas rajulan minhum, dan ketika kamu harus bermasyarakat, harus berbaur, kamu harus punya perasaan, punya kesadaran, kamu hanya salah satu dari mereka semua. Jangan sekali-kali kamu merasa tinggi hati, merasa besar kepala, merasa ditokohkan, merasa kemudian dipandang orang. Kalau kamu sampai punya perasaan seperti itu, celaka di depan mata. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih. Jazakumullah ahsanul jaza. Saya mohon maaf segala kesalahan. Saya mohon maaf sudah banyak merepotkan semua pihak saja, khususnya teman-teman alumni, teman-teman muhibbin, para wali santri yang sudah habis-habisan untuk menyiapkan acara ini. Kami serombongan benar-benar meminta maaf atas semua kesalahan yang kami lakukan, kerepotan yang kami lakukan. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai kita nyimak video ngajinya Gus Kausar kali ini, yang di acara tablik akbar dalam rangka menyongsong 1 abad pondok pesantren Al-Falah Pelosok Kediri di Taman Luang Baluk, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Semoga ngaji kali ini menambah iman kita, menambah ilmu dan manfaat juga untuk kita, walaupun ngaji melalui YouTube saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nyimak video ini hingga selesai. Lebih dan kurang yang saya tampilkan, yang saya sampaikan di video ini, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.